kami menyembah bukan karena kami takut. Sebab penyembahan kami adalah ekspresi cinta terhadap Tuhan. Sebabnya hari ini kalau kami ada berkumpul memuji menyembah Tuhan, bukan karena takut dengan berita yang beredar, tapi karena kami punya gaya hidup mencintai Tuhan. Send your word, God. Kirim firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu, sehingga setiap kami dikuatkan, setiap kami dihiburkan, kami mendapatkan jawaban demi jawaban dari setiap perkataan Tuhan, dari setiap firman yang keluar dari Tuhan sendiri. Pakai hamba-Mu, jauhkan kami dari mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biar kiranya firman-Mu, berita kerajaan Allah diperdengarkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Untuk kali yang kedua saya ada di tempat ini. Yang pertama waktu itu kita ada doa malam kalau nggak salah, seingat saya. Saya bersyukur bisa kembali di tempat ini, amin saudara. Saya melayani Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di bawah naungan Bapak Pendeta Timotius Arifin, Rock Ministry. Dan baru tadi malam saya tiba dari Denpasar, dari Bali. Dan puji Tuhan pagi ini saya bisa bersama dengan saudara, haleluya. Selalu ada sukacita ya. Saya baru habis ada pelayanan di Lembah Pujian, jadi baru kemarin tiba kembali di sini dan saya bersyukur bisa ada bertemu dengan saudara tempat ini. Bapak Ibu Saudara, virus corona itu tidak menakutkan. Nggak ada yang amin. Kita ini kadang-kadang lebih menakutkan virus. Takut Tuhan lebih penting. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan maka iblis akan lari daripadamu. Ya kan? Ya sudah gak perlu takut corona, apalagi Corolla. Ya toh? Sudah perlu takut. Sudah cukup takut Tuhan aja. Ya, orang yang berdiam dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, dia dalam perlindungan tangan Tuhan. Bukan berarti saya berkata tidak berjaga-jaga, berjaga-jaga harus, tapi jangan berlebihan. Ya, seolah-olah bahwa tanpa kita sadari itu seperti bangsa Israel yang mau masuk tanah perjanjian, tapi mereka gagal cuma karena begini, mereka terlalu membesar-besarkan musuh. Di dalam perjalanan kerohanian kita dengan Tuhan, dilarang hukumnya memperbesar-besarkan penyakit. Jangan bangga dengan penyakit. Ada banyak orang hari ini bersaksi bangga sekali dengan penyakitnya. Sakit apa kamu? Panu, wah gak seberapa. Saya loh sakitnya begini, bangga banget dengan penyakitnya. Bangga sama Tuhan. Saya ketemu orang Kristen yang sudah aneh hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang di gereja kalau mau menyembah Tuhan, air mata semua keluar dari gorong-gorongnya. Ya mau muji Tuhan luar biasa, dahsyat banget gitu. Tetapi kemudian dia lebih besar-besarkan persoalannya. Hutangmu tidak seberapa dibandingkan hutang saya. Kenapa pamer hutang? Penyakitmu tidak seberapa, masalahmu tidak seberapa dibanding masalah saya. Gak usah pamer. Saudara yang buruk-buruk gak usah dipamerin. Itu penghalang Anda menemukan tanah perjanjian dalam hidup saudara. Dan saya cuma pikir gini, virus corona, saya setuju dengan Pak Niko tadi, bahwa itu wake up call. Ya kan? Saya tadi malam tiba, sudah malam sekali, baru saya sampai di rumah, saya tinggal di Pluit. Sudah cukup malam. Jadi saya pikir ibadah pagi di sini jangan sampai saya kebablasan. Sehingga saya harus buat wake up call. Wake up call saya bunyi 4:30, haleluya. Waktu 4:30 bunyi, saya langsung tahu, oh saya harus bangun. Artinya apa? Waspada saudara. Haleluya. Saya percaya di tempat ini saya melihat wajah-wajah yang takut Tuhan, bukan takut corona. Amin. Kalau tepuk tangan gak usah ragu-ragu, yang meriah. Haleluya. Jadi saudara harus percaya Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau Tuhan bilang dia akan menolong saudara, dia pasti tolong. Iya kan? Nah gini saudaraku, pergumulan terbesar kita adalah bukan mendengar,
tetapi mengenali suara yang kita dengar. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau ajak saudara membuka Ulangan 28. Ulangan 28. Waktu masuk 2020, saya berdoa, kemudian Tuhan memberikan impresi ayat ini kepada kami untuk kami bagikan kemanapun kita melayani Tuhan di sepanjang 2020 ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. By the way saudara, nama saya Pendeta Daniel Ray, mungkin banyak yang belum kenal. Saya istri 1, anak 2, jangan dibalik. Ya, saya dari Solo, Sulawesi Utara maksudnya. Ya, kemudian istri saya dari NTT. Oke, anak saya 2 yang paling besar sekarang kuliah di Atmajaya, ambil jurusan psikologi. Dan yang paling kecil sekarang SMP kelas 2. Perempuan yang pertama cantik seperti mamanya, yang kedua laki-laki ganteng seperti papanya. Saudara tidak setuju, tidak apa-apa, karena yang pegang mic saya. Ya kan? Oke, saya lanjutkan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan, perkataan pada hari ini mengacu kepada sesuatu setiap saat Tuhan berbicara pada Anda dan saya. Ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, selalu ada perkataan, bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik. Berarti ada kemungkinan manusia tidak mendengar suara Tuhan dengan baik. Setuju? Karena dibilang, bila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik. Berarti ada kemungkinan manusia tidak mendengar suara Tuhan dengan baik. Nah, kalau dia nggak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya saudara bisa tahu apa yang terjadi. Tetapi bukan Tuhan menghukum, saudara perhatikan baik-baik. Ketika seseorang tidak mendengarkan suara Tuhan baik-baik, dia terhukum dengan ketidakpendengarannya itu. Contoh, ketika misalnya orang tua berkata kepada seorang anak, jangan pegang kompor itu panas. Tiba-tiba dia pegang dan tangannya meleleh. Pertanyaan saya, tangannya meleleh orang tuanya yang bikin atau karena kecerobohannya? Iya. Kadang kita suka salah persepsi, kita pikir Tuhan tuh jahat sekali. Seringkali kenapa manusia mengalami kegagalan bukan karena Tuhan mau Anda dan saya gagal. Tapi karena kita tidak mendengar suara Tuhan baik-baik. Kita sekarang ada di bulan Maret, di awal, di tahun 2020. Masih ada sekian bulan ke depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik? Apakah kita mempercayai Tuhan baik-baik? Imamat 26. Ayat yang pertama. Apa yang dibilang dengan bila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik? Oke. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu terukir. Janganlah kamu menempatkan dia di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab yakin saudara? Tunggu dulu. Saudara kalau baca Alkitab pelan-pelan. Orang Manado bilang slow marslah. Pelan-pelan saudara. Saudara yakin? Saudara sakit cari obat atau cari Tuhan? Ayo. Waktu saudara dengar virus corona, siapa yang pertama saudara ingat? Tuhan atau masker? Ya Tuhan dan masker sih Pak. Nah, ini penting sekali untuk menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ketika kita sedang mengalami pergumulan ekonomi, apa yang pertama kali keluar respon kita? Sukacita
Atau pusing, stres, depresi, dan sebagainya. Saudara, kalau Anda baca kitab Mazmur, Daud itu mengikat perjanjiannya dengan Tuhan, memberikan sebuah sacrifice, korban. Korban apa yang dia beri? Bukan darah, karena Yesus yang memberikan korban darah. Lalu korban apa yang dia berikan? Korban sukacita. Lalu kemudian saya belajar, mengapa kita berkata bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena memang manusia tidak mudah untuk bersukacita. Manusia ini sulit untuk bersukacita. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, walaupun Yesus sudah menebus dengan darahnya. Saya mau beritahu saudara, banyak manusia tidak mudah bersukacita. Itu sebabnya begini, sukacita adalah penyembahan. Kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, lalu kemudian kita tidak ada sukacita hari ini. Terserah saudara mau berkata, habis sesuatu terjadi dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, kalau sukacita itu hilang dari hidup saudara, sebenarnya kita sedang tidak menyembah Tuhan. Sebab maafkan saya, penyembahan bukan barusan yang kita buat di sini. Yang tadi barusan saudara nyanyi, lompat, angkat tangan sampai saudara nangis itu cuma aktivitas. Bukan itu penyembahan. Penyembahan adalah sikap tunduk dan taat kepada Tuhan dan setuju dengan apapun yang sedang terjadi dan mempercayai bahwa Tuhan ada di situ. Lalu tadi saudara berespon, itu yang disebut dengan aktivasi worship. Jadi jangan keliru Bapak Ibu Saudara. Penyembahan bukan yang tadi ini yang tadi ini cuma aktivitas. Lebih dalamnya lagi, ini adalah ekspresi daripada esensi yang saudara tahu. Masalahnya banyak orang suka ekspresi tanpa mau mengenali esensi. Halo? Harusnya saudara berekspresi karena saudara tahu esensinya. Dan sebaliknya, kalau Anda sudah tahu esensi daripada kebenaran kenapa saya ada di gedung ini, kenapa saya mempercayai Tuhan bahwa Dia Tuhan Allah saya, maka saudara tidak akan menolak diri saudara untuk berekspresi buat Tuhan. Bohong orang berkata begini, saya mencintai Tuhan tapi cuma begini. Maafkan saya, jangan tersinggung. Tersinggung juga gak apa-apa, habis ini saya pulang. Saudara mau bilang saudara cinta Tuhan. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara cuma begini aja. Orang nyanyi, saudara cinta siapa? Mungkin bukan khotbah ini yang saudara harapkan. Saya cuma mau bilang. Saya ini suka banget nonton olahraga, terutama sepak bola. Kalau klub kesayangan saya cetak gol, saya pasti senangnya luar biasa. Saya pasti teriak, yes! Gitu. Dan untuk saya teriak, yes! Gitu, saya nggak tunggu dari TV tiba-tiba keluar, woi sukacita. Itu respon natural. Saya mau beritahu kepada saudara, penyembahan itu ekspresi cinta. Wah, sekali lagi. Penyembahan itu bukan nyanyian, ekspresi cinta. Saudara yang datang dengan pasangan saudara, saya mau tanya, saudara masih mencintai pasangan saudara? Amin itu jawaban abstrak gitu. Amin itu saudara, ya memang sih amin rohani, tapi pertanyaannya, do you love her so much? Do you love him so much? Karena kalau saudara mencintai orang yang saudara nikahi, saudara pasti memberikan semua yang terbaik dari diri saudara buat orang yang saudara cintai. Halo? Saya mencintai istri saya, begitupun dia sebaliknya kepada saya. Maka semua yang terbaik dari diri saya akan saya beri untuk orang yang saya cintai. Tanpa perlu diperintah. Halo? Tanpa perlu diperintah. Kalau diperintah, saudara tersinggung nggak kalau misalnya ada orang bilang, Pak bilang I love you dong sama istrinya? Kalau saya tersinggung, kenapa? Harusnya untuk bilang I love you kepada istri saya nggak perlu diperintah orang lain. Karena itu harusnya tugasnya saya. Kalau sampai saya nggak ucapkan itu, berarti ada yang salah. Selamat malam. Mengheningkan cipta dimulai. Kalau Anda menikmati hubungan dengan Tuhan,
saudara pasti menikmati hubungan dengan sesama. Dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara, dengan orang tua, dengan rekan-rekan kerja saudara. Itu aja ukurannya. Sebab penyembahan itu bahasa keintiman. Ada banyak kata yang dipakai. Yada, seperti seorang sepasang suami istri yang sedang melakukan hubungan intim. Itu pakai kata Ibrani yada. Yang berikutnya ginosko, sama artinya. Makanya penyembahan itu bahasa orang dewasa. Bukan untuk anak-anak. Sekali lagi, penyembahan hanya diperuntukkan bagi orang yang dewasa, bukan usia. Ada banyak orang tua tapi kayak anak-anak. Jadi jangan bangga kalau saudara tua. Karena tua tidak mencerminkan seseorang dewasa. Oke? Tapi dewasa di sini rohaninya dewasa. Ada orang udah 60 tahun masih kepahitan, saudara. Kasihan banget hidupnya. Ya, kasihan. Ada orang 50 tahun masih kepahitan, masih suka jengkel, gampang tersinggung. Gara-gara makanan aja bisa marah-marah. Di sini enggak ada, amin. Di sini loh. Dan saya percaya di sana sini juga enggak ada. Haleluya. Ada orang masih gampang tersinggung. Saya pikir gini, Yesus mati buat Anda dan saya, masa masih tersinggung? Saudara, jangan buat korban Kristus menjadi terlihat sangat murah. Cuma gara-gara kita ternyata masih menjadi orang yang punya ego paling tinggi. Penyembahan itu untuk orang yang dewasa secara rohani. Jadi kalau saya ngomong ini, memang saudara kalau bicara penyembahan keintiman, saudara harus bicara kedalaman, bukan di permukaan. Saya mencintai istri saya, ini saya ambil contoh diri saya. Saya mencintai dia, saya menikmati hubungan saya dengan dia, sebagaimana saya menikmati hubungan saya dengan Tuhan. Pertanyaan besar, apakah saudara menikmati penyembahan dengan Tuhan? Halo. Apakah saudara menikmati setiap nyanyian yang keluar dari mulut saudara untuk Tuhan? Apakah saudara menikmati, mencintai setiap kali persembahan datang? Persembahan lagi persembahan. Apakah saudara menikmati sebab persembahan saudara adalah penyembahanmu? Engkau tidak menyembah uang, engkau menyembah Tuhan yang punya uang. Makanya memberi kerelaan, bukan paksaan. Ya kalau saudara memberi, apapun bentuk taburan saudara, memberi dengan rasa cinta kepada Tuhan. Bukan karena disuruh-suruh. Sekali lagi karena penyembahan adalah cinta. Saya mencintai anak-anak saya. Sehingga apapun yang mereka minta sebisa mungkin saya upayakan karena saya mengasihi mereka. Nah sekarang gambarannya sederhana. Kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, berarti tidak ada yang terpaksa dalam ruangan ini setiap kali dia merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang terpaksa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang terpaksa waktu memuji menyembah Tuhan. Tidak ada yang terpaksa waktu mengangkat tangan. Karena semua yang saudara lakukan adalah bentuk cinta saudara kepada Tuhan. Haleluya. Nah, lanjutkan ayatnya. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Saudara, hari sabat di sini bukan mengacu kepada hari Minggu. Hari Sabat di sini, kalau orang Advent bilang mungkin hari ke-7, ada yang bilang hari Sabtu dan sebagainya. Hari Sabat di sini adalah perhentian dengan Tuhan. Kapan kita punya perhentian dengan Tuhan? Every time. Haleluya. Setiap saat saudara punya perhentian dengan Tuhan. Itu sela namanya. Itu yang Mazmur bilang, jadi saudara masuk hadirat Tuhan setiap saat, di mobil, di jalan, bahkan di motor, dalam angkutan umum, di kereta api, di pesawat, dimanapun, bahkan di kamar mandi pun saudara bisa masuk kepada sabat dengan Tuhan. Saya tidak meyakini bahwa sabat cuma sekedar perhentian hitungan hari, ya bisa jadi. Tetapi saudara sabat di sini punya pemahaman begini, Anda punya perhentian dengan Tuhan setiap saat. Saudara punya keintiman dengan Tuhan setiap saat. Terminologinya sederhana.
bahwa keintiman cuma dibangun dari pengenalan. Amin. Saudara tidak mungkin intim kalau tidak kenal. Mungkin gak saudara intim dengan siapapun kalau saudara tidak kenal? Mungkin gak saudara misal ketemu teman, saudara cium pipi kanan, pipi kiri gak kenal? Mungkin gak saudara turun, saudara cari satpam di luar, saudara cium aja gitu. Tanpa saudara kenal. Ada dua respon. Digampar. Yang kedua bersuka cita dia. Mimpi apa saya tadi malam? Saudara bisa mencium saudara, teman, kerabat, karena Anda punya pengenalan. Setuju dong? Iya, pengenalan. Jadi pengenalan melahirkan keintiman. Nah, keintiman ini melahirkan apa? Keserupaan. Makanya keserupaan adalah jalan satu-satunya untuk menyembah Tuhan. Lebih tepatnya begini, penyembahan adalah jalan menuju keserupaan. Saudara berkata nearness, kedekatan dengan Tuhan, keserupaan, Christ likeness. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa serupa dengan Kristus? Sederhana, engkau akan jadi sama seperti apa yang engkau sembah. Kalau saudara sembah uang, pasti saudara kaya uang. Apapun orientasi saudara, pasti uang. Saudara akan bekerja dengan sekuat tenaga hanya untuk uang. Padahal firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berkat sama kaya enggak sama loh saudara. Halo? Berkat Tuhanlah, perhatikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kaya itu akibat. Kaya bukan tujuan. Sedikit, banyak mau kaya. Kaya bukan tujuan. Diberkati Tuhan itu tujuan. Diberkati Tuhan tuh gak selalu hepeng. Gak selalu kepeng, fulus, gak selalu itu. Doi, gak selalu itu. Diberkati Tuhan tuh dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dijaga Tuhan, diluputkan Tuhan. Itu diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah ukur berkat dengan mobil baru. Jangan pernah ukur berkat dengan rumah baru. Jangan pernah ukur berkat dengan hal-hal lahiriah. Tapi ukurlah berkat dengan hal-hal supernatural. Di mana engkau ada hari ini. Saudara, saya mau bilang, untuk bisa berdiri di tempat ini butuh Tuhan. Ini berkat. Ada banyak orang gak bisa berdiri hari-hari ini. Untuk bisa tepuk tangan, itu juga butuh Tuhan. Itu berkat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya dibilang gini, saya ulangi lagi, pengenalan melahirkan keintiman. Karena kenal saudara intim. Dari keintiman melahirkan apa Bapak Ibu Saudara? Keserupaan. Dan enggak sampai di situ. Penyembahan saudara harus balance, enggak boleh cuma intim. Tapi yang keempat, yang terakhir adalah begini. Dari keserupaan melahirkan pemerintahan. Otoritas. Saya sedikit masuk kepada keserupaan. Suami istri yang menikah sekian lama pasti makin serupa. Oh iya. Bahkan ada suka orang bilang, kok mukanya makin lama kayak mirip ya. Minimal kebiasaannya makin lama makin mirip. Yang satu suka pedas, satu enggak. Tinggal mau ikut yang mana. Ada yang ikut jadi suka pedas, ada yang ikut jadi suka enggak pedas akhirnya. Tapi makin lama pasti makin serupa. Makin mirip. Ya kan? Kebiasaan-kebiasaannya. Makanya gini, saudara perhatikan baik, keintiman melahirkan keserupaan. Waktu orang intim ada buahnya. Anak-anak saudara pasti mirip saudara. Enggak ada yang mirip tetangga saudara. Pertanyaan besar kalau sampai mirip tetangga. Anak-anak saudara baik secara genetik maupun kebiasaan pasti akan mirip saudara. Enggak mungkin mirip yang lain. Kalau Anda bilang Anda mencintai Tuhan, pasti karakter Kristus ada. Karena keintiman tadi, melahirkan keserupaan. Kalau saudara semakin sering menyembah Tuhan, semakin saudara sering mempercayai Tuhan, saudara nggak pernah ragu dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Ego dalam dirimu akan luntur. Hal-hal yang tidak baik dalam diri saudara akan dihancurkan. Kenapa? Karena kedekatan saudara dengan Tuhan melahirkan hal-hal hebat dalam hidup saudara. Saya mempercayai itu. Nah yang terakhir ini pemerintahan. Pemerintahan ini seperti apa Pak?
dengar baik, pemerintahannya begini. Kalau Anda punya asisten rumah tangga di rumah saudara, ketika misalnya saudara berkata, Mbak tolong ambilkan saya air putih. Asisten saudara ambilkan tidak? Ambil. Pertanyaan yang berikutnya, saudara punya anak saudara juga punya permintaan yang sama. Mbak tolong ambilkan air putih, diambilkan tidak? Kenapa? Anak bos. Bukan hanya itu, dia punya otoritas yang sama. Wow. Makanya sejak manusia diciptakan, Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, berkuasalah. Jadi pertanyaan saya, sekarang saudara perhatikan khotbah ini pelan-pelan. Yang berkuasa di bumi siapa? Anda. Loh, saudara baca Alkitab kan? Saudara baca Kopinho toh? Kegagalan terbesar kita di sini. Kita nggak pernah sadar bahwa kita ini ahli waris. Waduh. Kita ini anak. Coba saudara renungkan lagi firman Tuhan. Otoritas di bumi dikasih ke siapa? Di Anda dan saya. Lalu Tuhan di mana? Makanya kalau saya bilang Christ in you, the hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di mana dia? Di dalam. Bukan di tengah-tengah, di dalam. Terjemahan bahasa Indonesia bilang Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Alkitab terjemahan asli nggak dibilang di tengah-tengah, di dalam. Jadi Yesus di dalam saudara memampukan Anda untuk punya otoritas di muka bumi ini. Jadi bertindaklah sebagai orang yang punya otoritas. Jadi jangan mau dikuasai oleh dunia ini. Bedakan antara bumi dengan dunia. Bumi adalah tempat di mana Anda dan saya tinggal. Tapi dunia ada sistem pemerintahan. Persoalannya kita tinggal di bumi tapi tidak dengan gaya hidup dunia. Kita tinggal di bumi dengan gaya hidup kerajaan Allah. Sebab sistem yang mengendalikan Anda dan saya bukan dunia. Sistem kerajaan Allah. Kitab Wahyu bilang begini, bahwa engkau akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lah, saudara tahu firmannya, kenapa saudara tidak sadar bahwa saudara lain punya otoritas di bumi? Come on. Siapa yang punya otoritas di bumi? Saya dan saudara punya otoritas di bumi. Halo? Makanya dibilang gini, apa saja yang kusentuh diberkati. Kemana saja kakiku melangkah, itu menjadi milik pusakaku. Bersama dengan Tuhan. Motivator zaman sekarang kan selalu berkata begini, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kalau bangun pagi lihat kaca bilang, aku bisa, aku bisa. Saya bilang sama anak saya, enggak, kamu enggak bisa. Tapi kak saya diajar kita, enggak. Firman Tuhan ikutin. I can do all things through Christ. Halo? Tidak semua apa yang benar menurut dunia harus saudara hidupi. Kalau saudara bilang, aku bisa, artinya kita nggak butuh Tuhan. Tapi kan itu kata motivasi yang benar. Firman Tuhan sudah ajarkan. Bersama Yesus aku bisa. Melakukan perkara-perkara besar. Apa susahnya mengucapkan itu? Tapi mereka nggak mengucapkan, biarkan mereka tidak mengucapkan, Anda harus ucapkan itu. I can do all things through Christ who strengthened me. Jadi saudara nggak bisa buat apapun di luar Kristus. Anda hanya bisa buat segala sesuatu menjadi berhasil bila Anda dan saya di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Nah, saya kembali ke tadi saya sampaikan. Pergumulan terbesar kita bukan mendengar, tetapi mengenali suara yang kita dengar. Ada 2 contoh di Alkitab. Nah, tapi sebelumnya saya selesaikan sedikit. Ayat yang ketiga dari imamat ini. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku, serta melakukannya, maka aku akan apa? Memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi. Saya mau tanya buat saudara, tanah ini memberi hasil buat siapa? Jawab dong.
Buat siapa? Kenapa? Saudara bisa jawab tapi gak bisa bertanggung jawab. Karena Anda diberi cerdas, saudara. Haleluya. Karena saudara diberi kuasa. Sekarang pertanyaan saya ulang lagi. Karena saya biasa memuridkan, saya akan tanya lagi saudara. Berarti siapa yang punya kuasa di bumi? Iya. Saya kalau berkata begini bukan berarti Tuhan tidak ada peranan Pak. Oh saya gak berkata demikian. Saya bilang kuasa di bumi untuk berkuasa atas yang lain menurut Kejadian 1:26 itu telah diberikan kepada Anda dan saya. Makanya gini, bersama Kristus kan, Kejadian 1:26. Di dalam keserupaan dengan Kristus kita memerintah. Jadi Anda serupa dulu dengan Kristus. Kristus berdiam dalam diri saudara, Anda juga berdiam dalam Kristus, baru Anda bisa memerintah bersama dengan dia. Nah otoritas itu Bapak Ibu Saudara yang kerjakan. Amin? Sudah paham sekarang? Berarti Anda tidak boleh takut dengan apapun kekejaman dunia ini. Loh, ayatnya di mana Pak? Lanjutkan ayatnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman, tentram. Tadi kan saudara sudah dengar bahwa ada orang makan tapi tidak kenyang. Tapi saudara akan makan sampai kenyang dan berdiam di negerimu. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Katakan amin. Ya, binatang buas akan dijauhkan dari saya dan saudara, pedang tidak akan melintas di negerimu. Negeri itu bicara tentang keluarga saudara. Negeri itu bicara tentang tempat di mana saudara memberikan pengaruh bagi orang banyak di sekitar saudara. Tetapi perintahnya jelas, bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Tuhan kita baik kan saudara? Iya. Jadi kalau sampai ada orang mengalami sesuatu yang tidak baik, itu pilihan. Bukan rencana Tuhan. Ya. Beberapa waktu lalu ada film namanya Joker. Punya statement yang viral. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Saya tolak. Kalau kamu baik-baik aja. Mana ada orang baik bisa tersakiti? Gak percaya nih. Karena yang baik itu Yesus kan. Shalom. Yang baik itu siapa saudara? Yesus. Nah Yesus yang baik itu ada di mana? Ada di mana saudara? Ada dalam diri saudara. Jadi bagaimana mungkin Yesus bisa tersakiti? Untuk orang-orang yang kepahitan ini amin banget statement ini. Orang baik, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Saya begini karena saya tersakiti. Kalau lu baik-baik aja. Kalau emang lu jahat dari dulunya emang lu jahat. Kalau memang kamu memberi, kamu pasti memberi. Pak doakan saya, kalau tanah ini laku, saya akan nabur buat gereja. Gak usah tunggu tanah laku, sekarang udah memberi. Lu miskin aja pelit gimana kaya? Hah? Sekarang. Kalau untuk berbuat baik, gak tunggu besok, sekarang. Mau melayani, nanti Pak, sekarang. Nanti ibadah kedua saya jelaskan. Maka hadirilah dan banjirilah. Jadi kalau saudara mau melayani sekarang, jangan tunggu besok. Amin. Kalau hari ini kita hidup karena kasih karunia. Jadi jangan bilang, oh pelayanan Pak, nanti dulu deh Pak, nanti dulu. Ini anak saya baru lahir Pak. Oh gitu, enggak, belum ada pembantu. Pembantu ada. Ayo Bu, melayani nanti dulu Pak, ini hamil lagi. Anak kedua lahir, ayo Bu melayani, aduh Pak lagi repot, suami saya sekarang banyak di dalam kota, nggak di luar kota Pak. Selalu ada cara untuk mengelak. Kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk memberi, berilah. Setuju? Kalau Anda diberi Tuhan kesempatan hari ini untuk memuji Tuhan, saudara punya mulut, pakai untuk memuji Tuhan. Ya, jangan bilang besok aja, jangan. Takutnya besok gak bisa nyanyi.
Takutnya besok udah gak bisa nyanyi. Takutnya. Jangan tunggu saudara, sekarang. Halo? Sekarang. Ayo berjalan ke rumah Tuhan, nanti aja deh. Ada pertandingan tinju. Nanti aja. Kan gak perlu ke gereja, lihat YouTube aja. Kalau saudara punya kesempatan untuk kumpul bareng-bareng, kumpul. Karena apa? Saudara gini, saudara gereja tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Tapi Anda butuh gereja sebagai komunitas untuk menguatkan saya dan saudara. Karena di tempat ini Anda saling dikuatkan satu dengan yang lain. Makanya ada komsel, betul kan? Ada doa bersama, ada semua. Bukan supaya kelihatan Anda lebih rohani, bukan. Supaya Anda saling dikuatkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada kesempatan itu, pergunakan dengan baik, jangan dibuang-buang. Katakan amin. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan sorry. Ya betul, 5 orang dari ayat berapa tadi? 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Perhatikan, ada 2 contoh di Alkitab antara mendengar dan mengenali suara yang didengar. Saudara pernah baca firman Tuhan dalam Matius pasal 19 tentang orang muda yang kaya? Matius 19 ayatnya yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus apa? Kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal." Oke. Saya mau tanya, kalau seseorang memanggil guru, berarti ada kedekatan atau tidak? Ya, kedekatan kan? Berarti dia merasa bahwa dia adalah murid dan itu guru. Pertanyaannya, benar-benar dia murid atau tidak? Nah, sekali lagi, oke, puji Tuhan. Ada pre-service. Ya. Saya beritahu buat saudara bahwa mendengar, banyak orang mendengar, tapi tidak banyak orang mengenali suara yang dia dengar. Oke. Nah, orang ini berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat?" Lalu kemudian dia berkata, "Kalau cuma sekedar jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah dan ibumu dan sebagainya, semua sudah aku lakukan." Nah, oke. Berarti pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya, kalau betul-betul kamu mengenali aku dan kamu panggil aku guru, pertanyaannya gini, juallah seluruh? Pertanyaan saya, dijual enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal. Saudara ingat firman Tuhan berkata begini, ada orang menyembuhkan demi namaku, mengusir setan demi namaku, tapi Tuhan berkata, "Enyah kau para pembuat kejahatan." Kenapa? Karena aku tidak mengenal engkau. Persoalannya di mana? Salahnya di mana? Doain orang atas nama Yesus kan? Usir setan atas nama Yesus. Tapi kenapa kok Tuhan gak mau? Karena dia tidak mengenal. Jadi persoalan kita di pengenalan. Akar tuh pengenalan. Jadi kekristenan kalau mau bertumbuh dibangun berdasarkan pengenalan. Halo? Pengenalan. Nah makanya seseorang harus bertumbuh dalam pengenalannya. Saudara gak bisa bilang gini, sekali selamat tetap selamat. Itu kayak sekali merdeka tetap merdeka, saudara. Keselamatan itu bukan hasil akhir, langkah awal. Saudara diselamatkan, itu langkah awal. Bukan sudah akhir daripada seluruh kehidupan, belum. Anda harus mengerjakan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan setelah Anda menerima keselamatan. Makanya kita berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Ini penting sekali untuk kita mengetahui Bapak Ibu Saudara. Sebab pergumulan terbesar kita bukan soal mendengar, tetapi apa? Mengenali suara yang kita dengar. Waktu dia bilang guru dites, benar enggak kamu adalah murid? Kalau kamu murid, kamu pasti tahu suara guru kamu. Yesus berkata begini, jualah seluruh hartamu. Persoalannya kan Yesus bukan cuma sebagai guru yang harusnya dia anggap. Yesus adalah Mesias.
Amin. Dia bukan Isa Al-Masih. Sebab dia bukan nabi, dia raja. Saya mau berkata bahwa saudara, dia Mesias. Itu yang harus Anda dan saya ketahui. Dia bukan Nabi Isa, dia Mesias. Dia raja. He is a king. Kalau raja bilang begini, datang ke rumah saya, saudara khawatir nggak? Raja lo yang ngajak saudara. Misalnya Anda diundang oleh Raja Brunei lah, atau Kerajaan Inggris. Saya mau tanya, saudara gimana rasanya? Saudara akan tiba-tiba gini, wah kita diundang kerajaan nih, nanti makan apa ya di sana ya? Bawa nasi bungkus lah. Takutnya nanti ngobrol-ngobrol nanti nggak ada makanan. Kira-kira begitu saudara? Enggak. Saudara bukan cuma dapat makanan, dapat jubah. Kerajaan yang ngundang kok. Amin. Ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, pemuda yang kaya ini, dia lupa yang bicara itu yang punya hartanya. Yang punya hartanya. Saya nggak pernah takut kalau ketemu orang yang berkata gini, dia pamer harta bla bla bla. Saya berkata, kamu tahu nggak semua hartamu itu yang punya bapak saya. Emang lu kenal bapak gua kan ya? Iya bapak lu itu semua yang punya bapak gua. Lu mau cerita apa aja yang punya bokap gua. Emang siapa bapakmu? Yesus Kristus Tuhan. Saya mau tanya, uang di Bank Indonesia itu untuk siapa? Oke? Untuk kita. Karena yang punya siapa? Tuhan. Jadi enggak perlu khawatir. Saudara nggak perlu khawatir, tapi jangan rampok lo ya. Saudara nggak perlu khawatir. Saya cuma mau bilang begini, Tuhan menjamin kehidupan Anda dan saya. Ini orang muda yang kaya tidak mempercayai hal tersebut. Makanya dia pergi karena banyak hartanya. Berarti begini, dia cuma sampai di level mendengar, tetapi tidak mengenali suara yang didengar. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Tiap minggu dengar firman, Senin persekutuan doa, Selasa doa kaum bapak, Rabu sel grup, Kamis persekutuan di persekutuan doa, Jumat doa malam, Sabtu ibadah pemuda, Minggu ibadah 5 kali. Pulang gereja tetap khawatir. Oh ya, saudara maaf, bukan berarti saya berkata saya gak punya pergumulan. Saudara gak usah bilang pergumulan saudara, terlihat dari wajah. Bahwa kita adalah orang-orang yang punya pergumulan. Setuju? Tapi jangan lupa kita punya Tuhan. Cara untuk Tuhan menolong seseorang adalah rendah hati. Jangan sombong. Ada orang merasa gini, saya gak punya pergumulan, saya tenang-tenang aja. Semakin Anda merasa bahwa saudara bisa selesaikan persoalan saudara, semakin Anda susah untuk mengalami pertolongan. Jadi hari ini akuilah di hadapan Tuhan bahwa memang kita butuh pertolongan tangan Tuhan. Pemuda yang kaya ini merasa dia bisa pegang semua hartanya. Jadi apa? Dia mendengar tapi dia tidak mengenali. Yang terakhir, yang kedua. Saudara yang seingat ketika Yesus mengajar di pinggir danau. Kemudian murid-muridnya sedang apa? Mancing. Lalu kemudian Simon Petrus berkata apa? Sepanjang malam dia tidak mendapatkan ikan. Oke. Sepanjang malam dia nggak dapat ikan. Dia pulang dan dia berkata dia nggak dapat ikan. Tapi Yesus berkata apa? Bukan cuma tebarkan jala. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lalu apa? Tebarkan jalamu di situ. Saya mau tanya buat saudara. Simon Petrus ini kan nelayan paling handal. Halo? Sekarang gini nih. Anda pemain musik. Tiba-tiba sebagai pemain musik tukang beca di depan protes.
itu chordnya kurang augmented diminished. Terlalu banyak ghost note. I'm asking you, kira-kira gini, saudara mau mempercayai dia? Saudara bilang gini, kalau lu bisa main musik ngapain lu narik beca? Yesus bukan nelayan. Tapi waktu Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Pertanyaannya, kenapa Simon Petrus mau? Yes, dari mana buktinya? Kalau saudara baca ayat itu, pernyataan Simon, karena engkau yang menyuruhnya. Itu membuktikan bahwa dia punya kedalaman pengenalan. Dia gak peduli siapapun. Yang ngomong itu mungkin dia gak punya pengalaman seperti yang dia punya. Tapi dia mengenal yang menyuruh dia. Dia tahu yang suruh dia itu tidak akan mungkin membinasakan dirinya. Maka dibilang karena engkau yang menyuruhnya. Saudara, saya mau beritahu saudara, kedalaman apa yang Yesus maksudkan? Memangnya Simon tidak ada tempat yang dalam sebelumnya? Saya beritahu saudara ya, kedalaman ini saudara, dia sudah ada di situ. Dan waktu Yesus suruh dia ke tempat yang dalam, dia kembali ke tempat yang sama sebenarnya. Tapi kedalaman apa yang Yesus maksudkan? Kedalaman yang dimaksudkan bukan kedalaman laut, kedalaman hubungan. Makanya gini, di tahun ini jangan memulai mengerjakan apapun kalau tidak punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jangan mengerjakan apapun kalau Tuhan tidak berbicara kepada saudara. Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan ada di dalamnya. Jadi waktu Tuhan bilang gini, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dia tahu gini, bahwa yang Yesus mau gini, pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Kalau kamu kenal aku, kamu percaya, pasti kamu dapat ikan saat ini. Jadi persoalannya bukan mendengarnya, tapi mengenali suara yang kita dengar. Hari ini banyak orang Tuhan berkata bahwa saudara melayani, ya nanti saudara dengar, tapi Anda tidak kerjakan. Berarti Anda tidak punya pengenalan yang dalam. Tuhan bilang menabur, ya nanti masih butuh banyak hal. Padahal Tuhan bicara di hati saudara, tapi saudara butuh peneguhan ke-4 kali, ke-5 kali. Ya syukur kalau Tuhan bicara sampai 2 kali. Kalau dia cuma bicara sekali dan selebihnya dia gak bicara buat saudara. Tuhan bilang mengampuni. Susah Pak. Pak Pendeta gampang ngomongnya. Bapak kan tidak mengalami apa yang saya sampaikan. Pergumulan kita gini sebagai hamba Tuhan. Kita datang doain orang di rumah sakit. Ada orang sakit cancer. Kemudian kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita dapat pesan Tuhan. Bu, Tuhan bilang, saya gak tahu benar atau tidak, bahwa ibu punya kepahitan terhadap seseorang. Benar sekali Pak Pendeta. Benar, saya jengkel sekali sama dia. Bu, ibu mau sembuh? Mau Pak Pendeta. Ampuni. Susah Pak. Katanya mau sembuh. Kamu dengar Tuhan bicara. Tapi kamu gak mau mengenalinya. Di ruangan ini, kalau ada firman Tuhan berkata saudara, kalau saudara ada yang kepahitan, saudara harus lepaskan pengampunan. Saudara udah dengar, kenali suara itu. Jangan tunda. Shalom. Haleluya. Itu pesan Tuhan. Nah, jadi saudara, Simon mengenali suara yang dia dengar. Pertanyaannya, jangan cuma sampai di pengenalan, tapi kenali suara yang Anda dengar. Berapa menit lagi waktu saya? Soalnya masih ada 700 poin. Berapa menit lagi? Amin, Bapak Ibu Saudara. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan yang berikutnya begini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang mengalami Tuhan, tapi hanya sedikit yang mengenali, punya bertumbuh dalam pengenalan.
Jangan berhenti sampai pada pengalaman mengalami Tuhan. Ya. Ya, jangan sampai. Kalau orang cuma berhenti pada pengenalan mengalami Tuhan, oh saya dulu disembuhkan, oh saya begini, saya ngalami Tuhan, saya begini. Pertanyaannya, apakah engkau mengalami pengenalan akan Tuhan sampai hari ini? Kalau orang yang cuma mengalami Tuhan, dia cuma sampai pada sebuah level gini, dia pernah mengalami jamahan Tuhan. Tapi hari ini dia ada di mana? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita, untuk kita berjalan dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Nah, inilah saudara yang Tuhan mau. Jadi gini, jangan lupa membangun mesbah saudara dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa membangun apa? Mesbah saudara dengan Tuhan. Jangan lupa untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Sebab penyembahan adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan, saudara akan mengeluarkan semua yang terbaik dari diri saudara untuk Tuhan dipermuliakan. Saudara tidak akan menahan diri saudara untuk mencintai Tuhan. Karena penyembahan adalah jalan menuju keserupaan. Ketika saudara menyembah Tuhan, keserupaan dengan Kristus itu menjadi milik setiap kita. Tapi mulailah segala sesuatu dengan sukacita. 2020 akan menjadi sebuah tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau lihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini. 2020 adalah tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ini bukan tahun yang biasa-biasa saudara. Ini tahun yang luar biasa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi menjamin buat saudara, bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik. Jangan takut dengan persoalan, hadapi. Jangan takut dengan pergumulan, sebab pergumulan itu membuat Anda dan saya mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Tidak ada jalan kepada sesuatu yang luar biasa tanpa Anda harus melewati sebuah proses. Cuman begini pesan saya, jangan fokus pada ciptaannya, tapi pada pencipta kita. Kalau kita fokus pada ciptaannya, kita lupa untuk fokus kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kepada dua orang ini saya beritahu saudara, bahwa yang satu mengenal Tuhan, yang satu cuma sampai pada level mendengar Tuhan bicara. Saya tutup dengan kisah ini. Simpson. Kalau Samson anak Betawi. Tapi kalau Simpson itu di Alkitab. Ya. Saudara, Simpson ini orang yang hebat, dia harusnya jadi hakim, ya kan? Orang yang diurapi Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi maaf, hidupnya tidak dalam, dangkal. Orang Kristen yang dangkal akan seperti Simpson. Yang dia utamakan cuma kedagingannya. 7 kali dia diurapi Tuhan di Alkitab dikatakan. Tapi saya beritahu buat saudara, tidak satupun pengurapan yang dia miliki untuk selesaikan kehendak Tuhan di generasinya. Tapi semua pengurapan yang dia miliki hanya untuk tolong dia keluar dari persoalannya sendiri. Makanya, saudara perhatikan, walaupun dia punya kekuatan yang begitu hebat, tetapi pada akhirnya dia jatuh dengan hal-hal yang Tuhan tidak pernah tetapkan bagi dirinya. Kenapa? Karena kekristenannya tidak pernah dalam, tapi dangkal. Tuhan mau Anda dan saya punya kekristenan yang dalam, bukan dangkal. Karena kalau kita dangkal, kita akan gampang untuk dipermalukan. Orang Kristen yang dangkal akan gampang untuk dilecehkan. Orang Kristen yang dangkal akan gampang untuk mengalami kegagalan demi kegagalan. Orang Kristen yang dangkal tuh gini saudara, mempercayai bahwa kalau ada hari-hari baik. Pada semua hari itu baik adanya. Orang Kristen yang dangkal itu mempercayai ada tanah basah dan tanah kering. Oh kamu enak kerjanya, kamu di tanah yang basah, saya di tanah yang kering. Ini bukan soal tanahnya basah atau kering, ini soal siapa yang hidup di atasnya. Saudara boleh ada di tanah yang tidak mungkin menghasilkan menurut banyak orang. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, tanah itu diberkati karena ada saudara. Ini penting jadi pemahaman kita. Bahwa bukan lokasinya menentukan Anda diberkati atau tidak. Tapi orang hidup benar ini yang menentukan kualitasnya. Sebab jelas firman Tuhan berkata doa orang benar bila yakin. Iya kan? Besar kuasa. Bukan doa yang benar, doa orang benar. Orang boleh doa hebat pakai kamus kata sang sekerta dan sebagainya. Pakai kata-kata yang hebat dan sebagainya. Tapi kalau tidak hidup di dalam kebenaran, maka doanya cuma informasi dan bukan impartasi.
Jadi penting untuk kita memahami hal tersebut. Orang Kristen yang dangkal itu mempercayai kalau ada kupu-kupu, ada tamu. Itu dangkal itu. Ya, dia percaya sio mama. Ya. Dia mempercayai itu, rumah jangan beli kalau rumah tusuk sate. Beli, saudara. Sate jumbo kalau perlu. Ada Tuhan, tapi kita percaya hukum dunia. Kasian banget. Pak, anak saya nggak cocok nih Pak. Ini satu sionya kucing, satu anjing. Bikin RW selesai. Orang ribut dengan sio. Sio kita Yesus Kristus. Kenapa saudara percayai hal-hal? Masih, saudara gini. Makanya gini, Tuhan benci adat istiadat yang model seperti ini. Hidup dalam kekristenan, tapi masih percaya adat lebih tinggi daripada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, tapi masih berdoa di kuburan. Hidup di dalam Tuhan, masih Papa, ini calon mantu Pak. Sebayangkan kalau dari Batu Nisan tiba-tiba keluar, iya nak, saya pasti lari. Tapi tiap minggu duduk di ruang ibadah, tapi masih percaya hal-hal begitu. Saudara dengar, orang yang sudah mati dulu, dia bersama dengan Tuhan, saudara harus percaya itu. Sekarang urus hidupmu yang masih hidup ini. Come on. Di Manado, saudara, kalau mau Natal, orang Manado bilang, dorang bikin pesta di kuburan. Pakai tenda besar, pakai sound system, mereka nari-nari. Ngapain? Nari dengan yang udah mati. Halo? Doain arwah. Nggak ada, saudara. Mereka bersama dengan Tuhan. Saudara mempercayai Tuhan lebih dari apapun juga. Memang firman Tuhan itu tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu Saudara. Halo? Firman Tuhan itu tidak tawar-menawar. Saudara tidak sepakat pun, firman Tuhan tetap akan dikumandangkan. Karena banyak orang akhirnya mengalami kegagalan dalam pengenalannya akan Tuhan. Karena masih separuh-separuh kehidupannya. Saya kemarin ke Denpasar, salah satunya saya mau melihat kuburan daripada papi mami mertua saya. Juga lihat anak saya yang meninggal, anak saya yang ketiga. Tapi saya datang hanya untuk bersihin. Bukan saya datang untuk nangis. Apalagi berdoa di situ. No, kenapa? Saya percaya dia sudah bersama dengan Tuhan. Hari ini yang saya perlu berdoa, saya yang masih hidup ini. Cukup jelas, saudara. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong ini, saya percaya Roh Kudus berbicara. Itu aja. Karena Tuhan nggak mau Anda dangkal, Tuhan mau Anda dalam. Ada orang bilang, tangan saya gatal, mau dapat uang. Saya gatal dari bulan lalu, enggak dapat. Sudah percaya Tuhan? Jadi saudara ngerti ya ayat yang saya baca di awal tadi? Akulah Tuhan Allahmu. Yakin. Ini penting. Jadi saya buka ayat tadi di depan, saya khotbah sekian puluh menit hanya untuk mau bilang, benar-benarkah saudara mempercayai bahwa dia Tuhan Allahmu? Karena orang bisa ngomong dengan mulutnya. Alkitab bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Saya punya anak-anak rohani yang kadang-kadang mereka masih bertanya pada saya, Kak, Pak, boleh enggak? Kalau kita doain ini, saya bilang begini, hey come on. Kamu di dalam Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan bilang ini, bila kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dengan baik. Bukan banyak doa, banyak berkat. Tapi Anda berdoa karena Anda sudah diberkati. Ini kedok rohani yang lain. Kayaknya gak selesai khotbah saya ini. Banyak berdoa, banyak berkat. No. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Gak berdoa, gak ada berkat. No, jangan aminkan.
Doa itu bukan jimat, saudara. Doa itu gaya hidup. Saya berdoa bukan supaya saya diberkati. Saya berdoa karena saya sudah diberkati. Punya mentalitas, bukan meminta-minta. Anda ada di sini karena Anda sudah diberkati Tuhan. Enggak ada yang bayar nafas kan hari ini. Sudah bisa bayangkan satu tabung oksigen berapa harganya. Tapi yang ada kita buang-buang di gereja. Banyak. Enggak nyindir, cuma nabrak aja. Saudara pernah hitung setiap kali kita nguap itu berapa itu yang harus saudara bayar kalau Tuhan mau minta bayar? Saya mau bilang buat banyak para pendoa. Jangan bilang banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tuhan jahat sekali kalau begitu. Tuhan kita tidak jahat. Saudara dan saya berdoa karena kita sudah diberkati Tuhan. Bukan supaya kita diberkati Tuhan. Doa bukan jimat Bapak Ibu Saudara. Doa itu gaya hidup. Saudara tidak berdoa, Tuhan tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Tapi kalau saudara tidak berdoa, Anda yang berubah. Karena Anda dan saya kehilangan gaya hidup. Itu seperti ikan yang diambil dari habitatnya. Dari air dan dia akan mati. Amin, saudara. Ya, saya berdoa, saudara berdoa. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Ada orang yang bersaksi, karena saya lagi bahas kedalaman, bukan dangkal. Ada lagi orang bersaksi, puji Tuhan Pak, karena usaha saya bangkrut, Tuhan izinkan saya bangkrut supaya saya melayani Tuhan. No. Saudara bangkrut karena kesalahan saudara. Sekali lagi, jangan punya pemahaman bahwa Tuhan itu mengerikan. Dia pribadi yang luar biasa. Haleluya. Ya, jangan bilang demikian. Tapi saya bangkrut Pak, gara-gara saya bangkrut saya melayani Tuhan. Betul, sebenarnya Tuhan sudah panggil kamu melayani Tuhan sebelum kamu bangkrut. Cuman keadaan membuat kamu baru sadar kamu mau melayani Tuhan. Tapi sesungguhnya sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan Anda bangkrut. Kalau Tuhan sudah berkati saudara, Dia gak akan biarkan saudara hilang. Amin, saudaraku. Boleh saya ngomong ini buat saudara? Sebab kita bicara kedalaman dan bukan kedangkalan. Saya berdoa puluhan jadi Kristen, jangan jadi dangkal, tapi dalam dengan Tuhan. Kenali Tuhan. Kalau hari ini saya melayani Tuhan, bukan karena masa lalu saya hancur-hancuran baru saya bilang, enggak. Karena memang gini, masa lalu yang hancur membuat saya sadar, pada sebenarnya harusnya tidak tunggu hancur dulu baru saya sadar. Makanya saya mau bilang buat saudara, jangan tunggu saudara tidak bisa apa-apa baru melayani Tuhan. Shalom. Amin, saudaraku. Jadi gini, punya pemahaman tentang Tuhan yang benar. Jadi jangan punya pemahaman bahwa Tuhan mengizinkan saya begini, Tuhan gak pernah mengizinkan hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi karena keputusan-keputusan yang kita ambillah yang membuat kita menjadi terlihat seperti itu. Dan baru Anda sadar belakangan, saya harus melayani Tuhan. Seandainya kita tidak demikian, pasti kita sudah melayani Tuhan sejak kita berhasil. Terbukti, saya bisa buktikan buat saudara, ada orang-orang yang sukses dalam rumah tangganya dan dia melayani Tuhan. Ada orang-orang yang diberkati dalam pekerjaannya dan dia melayani Tuhan. Jadi gak tunggu hancur dulu baru melayani Tuhan. Tapi kalaupun Anda mengalami kehancuran hari ini dan Anda melayani Tuhan, itu artinya Tuhan berikan Anda kesempatan untuk melayani Dia. Haleluya. Bangkit berdiri saudara. Kunci C. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya kita menjadi Kristen-Kristen yang dalam dengan Tuhan. Kalau dia bilang, akulah Tuhan Allahmu, dia mau dikenal bahwa dia Tuhan Allah saudara-saudara. Jangan kenali Tuhan dengan kedangkalan, tapi dalam dengan Tuhan. Jangan bilang, gara-gara kecelakaan saya melayani Tuhan. Tuhan mengizinkan saya kecelakaan. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Kalau sampai kita kecelakaan, itu karena kita kurang menjaga diri kita. Lalu kemudian saudara melayani Tuhan, bukan karena kecelakaannya, karena Anda sadarnya belakangan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah memanggil seseorang dari keadaan yang buruk. Dia panggil kita masih baik-baik saja. Jadi hari ini yang kehidupan masih baik dalam banyak hal, pergunakan untuk Tuhan. Dan bukan untuk hal yang lain. Tuhanmu Tuhan yang luar biasa.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa, tapi Engkau juga Raja yang memerintah atas kami. Firman-Mu berkata bahkan Engkau juga api yang menghanguskan. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa. Biar kiranya setiap anak-anak-Mu di tempat ini punya pemahaman yang dalam dengan Tuhan. Mereka tidak mengenali Tuhan dari apa kata orang, tapi mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan tolong, Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, karena kami mau mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Kami mau menyembah Tuhan sebab itu jalan kepada keserupaan. Kami menyembah Tuhan karena itu bukti cinta kami sama Tuhan. Dan semakin kami cinta Tuhan, semakin kami mengalami keserupaan dengan Tuhan. Karakter yang buruk dalam diri kami akan disingkirkan. Ego kami akan disingkirkan. Dan makin lama kami makin serupa dengan Kristus. Kalau hari ini ada di hati kami hal yang tidak baik. Mungkin kami terluka atau kami dilukai. Kami berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan beban itu dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kepahitan itu diluputkan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang bergumul tentang pekerjaan dalam nama Yesus. Tahun ini Tuhan beri kepastian bagi mereka. Mereka yang bergumul tentang bisnis usaha mereka. Tuhan tolong beri hikmat. Untuk bagaimana mereka harus memulai bersama dengan Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga suami istri yang sudah mulai suam-suam kuku. Anggur baru dicurahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari-hari ini ada banyak hal. Perselingkuhan terjadi. Kejatuhan di mana-mana. Dan aku berdoa Tuhan bentengi setiap rumah tangga. Dengan darah Yesus. Tuhan membentengi setiap rumah tangga dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan taruh di hati saya. Tuhan tolong setiap suami untuk setia kepada Tuhan dan setia kepada istri dan anak-anaknya. Begitupun setiap istri Tuhan menjadi penopang tiang doa yang luar biasa bagi suaminya, bagi anak-anak mereka. Dan setiap anak-anak mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Segala spirit pemberontakan yang sedang beredar di dunia hari ini, bahkan yang mulai muncul di media sosial, tidak akan menguasai anak-anak Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu dibentengi oleh kuasa Kristus. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Ajar setiap keluarga untuk mendengar suara Tuhan baik-baik. Ajar Tuhan setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, gembala dan semua hamba Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Kami melayani dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Rumah tangga mereka menjadi contoh, jadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku
layakan. Engkau yang sakit, taruh tangan di tempat yang sakit hari ini. Ya Aba, Orada Basyanda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang sakit sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Berita kerajaan Allah datang di tempat ini. Dan aku berkata, setiap sakit penyakit sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan, kesembuhan jiwa, kesembuhan tubuh. Sembuh. Diberkatilah tubuh jiwa rohmu. Dalam nama Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Diberkatilah tubuh jiwa dan rohmu, serta perekonomianmu. Diberkati Tuhanlah rumah tanggamu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.